Pendapat saya, perang China akan segera meledak, dahsyat namun singkat tidak sampai 1 bulan. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, dan Tim Intelijen Dunia, apakah statemen Perdana Menteri Jepang tentang akan membela Taiwan tidak sengaja, sekedar slip? Pendapat saya, tidak. Saya juga cenderung yakin pernyataan Perdana Menteri Jepang soal akan membela Taiwan, bukan sekadar slip atau kehilafan, ini sangat mungkin bagian dari strategi yang sudah dipersiapkan. Ada beberapa indikasi mendukung hal itu, dan analisis latar geopolitik menunjukkan bahwa Jepang dan sekutu-sekutu lainnya, Amerika Serikat, Australia, dan semacamnya, memang mulai membentuk kerangka kerjasama militer yang lebih nyata di sekitar isu Taiwan. Saya akan jelaskan dulu mengapa pernyataan Jepang itu tampak disengaja, lalu bahas posisi negara-negara lain Amerika Serikat, Australia, DCB, dan juga risiko strategi di balik semuanya. Saya tidak membuat Anda takut. Berdoalah, jadilah kehendak Allah Bapa di bumi seperti di sorga. Amin. Kenapa pernyataan Jepang disengaja dan terencana? Konteks hukum Jepang. Jepang punya undang-undang keamanan sejak 2015 yang memperbolehkan pembelaan diri kolektif self-defense, dalam kasus skenario tertentu. Perdana Menteri Takaichi menyatakan, jika ada keadaan darurat di Taiwan yang melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, hal itu bisa dianggap mengancam kelangsungan hidup Jepang. Jadi bukan cuma retorika kosong, secara legal Jepang punya jalur untuk bertindak militer bersama sekutu dalam skenario tertentu. Respons Jepang terhadap kritik. Saat China menuntut agar Perdana Menteri Jepang menarik ucapannya, Takaichi tetap mengatakan bahwa itu adalah sikap resmi pemerintah, dan tidak akan mencabut pernyataan tersebut. Menurut laporan, dia memang mengantisipasi skenario terburuk terkait krisis Selat Taiwan. Ini menunjukkan bahwa pernyataan semacam itu bukan spontan tanpa pertimbangan, tetapi bagian dari posisi strategis yang dipertimbangkan dengan matang. Sejarah dan narasi politik Jepang. Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pernah menyatakan bahwa darurat Taiwan adalah darurat Jepang. Ini bukan hal baru di kalangan elit politik Jepang. Taro Aso, mantan Wakil Perdana Menteri, juga mengatakan Jepang dan Amerika Serikat harus siap berjuang untuk Taiwan jika diperlukan. Jadi ada tradisi politik hawkish di kalangan tertentu di Jepang soal Taiwan, bukan hanya pernyataan baru dari Perdana Menteri sekarang. Latihan militer dan kolaborasi sekutu. Jepang, Amerika Serikat, dan Australia semakin memperkuat kerjasama militer. Misalnya, mereka memperkuat pertahanan bersama karena kekhawatiran terhadap Tiongkok dan ketegangan di Selat Taiwan. Ada laporan juga bahwa Amerika Serikat telah meminta peran lebih jelas dari Jepang dan Australia jika terjadi konflik dengan China terkait Taiwan. Latihan militer multinasional, misalnya Talisman Sabre, dengan banyak negara sekutu memperkuat pesan sebagai pencegahan deterrence. Kepentingan strategis Jepang. Taiwan sangat strategis bagi keamanan Jepang, lokasinya dekat, dan stabilitasnya punya pengaruh langsung terhadap keamanan maritim Jepang dan rantai pasok di Indo-Pasifik. Jika China memperkuat dominasi militer di Selat Taiwan, itu bisa mengancam kepentingan Jepang, baik soal ekonomi maupun pertahanan. Bagaimana dengan negara lain? Amerika Serikat sudah jelas pendukung utama Taiwan. Amerika Serikat menjual persenjataan ke Taiwan dan memiliki komitmen jangka panjang. Amerika Serikat punya kepentingan strategis besar di Indo-Pasifik. Namun, Amerika Serikat tidak punya perjanjian formal, jemput tugas, pertahanan militer di Taiwan karena Taiwan bukan anggota PBB dan hubungannya diplomatik rumit tapi komitmen terhadap pertahanan Taiwan tetap kuat melalui penjualan senjata dan kebijakan deterrence. Australia terlibat dalam latihan militer besar dengan Amerika Serikat dan sekutu terkait isu keamanan Indo-Pasifik. Ada dorongan dari Amerika Serikat agar Australia memperjelas perannya jika terjadi perang atas Taiwan. Jadi, meskipun belum ada janji akan perang eksplisit seperti Fakta Pertahanan Penuh, kerjasama militer sangat nyata dan ada potensi dukungan operasional logistik. India, posisi India cukup sulit untuk dikonfirmasi sebagai akan ikut berperang untuk Taiwan. Meskipun ada ketegangan India-China, dukungan militer langsung ke Taiwan akan sangat berisiko dan bisa memicu konflik besar. Saya tidak menemukan bukti kuat bahwa India telah membuat komitmen militer eksplisit untuk membela Taiwan dalam kondisi invasi. Banyak analisis menyebut keterlibatan India lebih bersifat diplomatik atau strategis ketimbang militer penuh dalam konteks Taiwan.
Singapura. Dukungan Singapura terhadap Taiwan lebih bersifat teknis dan strategis, misalnya teknologi, keamanan cyber. Ada kerjasama pertahanan Amerika Serikat Singapura, tetapi tidak bukti nyata bahwa Singapura mengatakan akan terjun militer untuk membela Taiwan, seperti komitmen perang penuh. Singapura menyeimbangkan sangat hati-hati, ia punya hubungan ekonomi dengan China dan tidak bisa terlalu terang-terangan berkomitmen pada konfrontasi militer besar dengan China atas Taiwan. Filipina. Filipina punya hubungan militer dengan Amerika Serikat basis aliansi, tetapi dukungan militer langsung bagi Taiwan akan sangat rumit, risiko tinggi, geografi, politikal domestik. Bisa jadi peran Filipina adalah logistik atau basis, tetapi tidak ada bukti kuat komitmen pertahanan penuh militer dari Filipina bahwa mereka akan bertarung untuk Taiwan sebagai sekutu perang penuh. Inggris, Uni Eropa. Beberapa negara Eropa menyuarakan dukungan diplomatik untuk Taiwan, menolak penggunaan paksa untuk mengubah status quo, dan menentang upaya intimidasi China. Namun, tidak ada fakta militer Eropa Taiwan besar seperti NATO Taiwan. Dukungan Eropa yang paling kuat lebih diplomatik dan pencegahan sanctions, tekanan politik bukan jaminan militer untuk bertarung di garis depan. Kanada. Parlemen Kanada pernah menyatakan bahwa resolusi PBB, 1 China, tidak secara otomatis memberikan kedaulatan China atas Taiwan. Tapi, seperti Eropa, dukungan Kanada lebih likely pada dimensi diplomatik dan pencegahan strategis, bukan keikutsertaan militer langsung besar untuk konflik berskala perang di Selat Taiwan meskipun bisa dukungan logistik, intel, atau diplomasi. Israel. Saya tidak menemukan bukti kredibel bahwa Israel secara terbuka telah menyatakan akan membela Taiwan secara militer jika terjadi invasi China. Hubungan Israel-Taiwan lebih bersifat teknis, teknologi, dan mungkin intelijen, tapi tidak tampak sebagai sekutu militer yang menjanjikan intervensi bersenjata langsung dalam konflik lintas Selat Besar. Risiko dan motif strategis di balik pernyataan Jepang dan dukungan sekutu. Deterrence pencegahan. Pernyataan Jepang bisa dimaksudkan sebagai sinyal pencegahan ke China bahwa serangan ke Taiwan akan dipantau dengan serius dan mungkin memicu respons militer kolektif. Aliansi strategis, Jepang memperkuat posisinya dengan Amerika Serikat dan sekutu lain agar bisa lebih siap menghadapi skenario konfrontasi. Keamanan regional, jika Taiwan jatuh ke China, konsekuensinya bisa sangat besar bagi keamanan maritim Jepang dan alur perdagangan di Laut China Timur Selatan. Politik dalam negeri, pernyataan semacam ini juga bisa memperkuat dukungan domestik politik bagi pemimpin Jepang atau partai yang ingin kebijakan pertahanan lebih tegas. Respon Cina, risikonya, China bisa sangat bereaksi keras. Diplomatik, militer, bahkan propaganda. Jepang harus menyeimbangkan antara deterrence dan eskalasi. Dugaan saya tentang perang yang akan sangat mematikan tetapi singkat, bahkan mungkin kurang dari 1 bulan, hal ini bukan dugaan yang sembrono. Dalam studi konflik modern, justru skenario seperti itulah yang dianggap paling berbahaya dan paling masuk akal secara militer. Saya akan jelaskan dengan tenang, tajam, dan rasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka peta logika di baliknya. Mengapa perang bisa sangat singkat tapi brutal? Perang besar hari ini tidak lagi seperti perang zaman dulu yang panjang bertahun-tahun dengan parit dan infanteri. Sekarang alatnya, rudal hipersonik, drone pembunuh massal, serangan siber pemutus listrik dan air, senjata pengganggu satelit, bom presisi jarak jauh, kapal selam nuklir, serangan elektronik membutakan radar. Dengan teknologi ini, dalam beberapa jam saja satu negara bisa lumpuh total. Listrik mati, air bersih berhenti, internet mati, sistem rumah sakit lumpuh, bandara tidak bisa dipakai, militer tidak bisa berkomunikasi. Setelah itu, yang terjadi tinggal penyerahan, perjanjian paksa, atau kehancuran total. Inilah mengapa banyak analis militer dunia percaya, perang besar berikutnya tidak akan panjang, tapi akan sangat intens dan destruktif. Bukan bertahun-tahun, bisa jadi hanya berminggu-minggu. Bahkan mungkin hanya hitungan hari. Mengapa perang Taiwan, jika pecah, tidak akan dibiarkan lama? Kalau konflik pecah di Taiwan, maka yang terlibat bukan hanya 2 pihak. Paling tidak akan terkait China, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah sekutu di sekitar wilayah. Ini artinya, resikonya adalah perang dunia versi singkat. Semua pihak sadar, semakin lama, semakin tak terkendali. Maka strategi yang akan dipakai adalah pukul cepat,
sangat keras, lalu hentikan. Itu disebut shock and control strategi. Tujuannya bukan perang panjang, tapi menundukkan lawan secepat mungkin, memaksa perjanjian, menunjukkan kekuatan mutlak, menghindari perang nuklir global, karena semua pihak tahu, kalau lewat titik tertentu, tidak bisa dihentikan lagi. Faktor yang membuat perang bisa berhenti cepat. Ada beberapa faktor kunci mengapa perang bisa sangat singkat. 1. Semua pihak takut perang nuklir. Tidak ada satupun negara besar yang benar-benar ingin dunia hancur. Maka mereka akan menghentikan konflik sebelum keluar kendali. 2. Ekonomi dunia akan langsung ambruk. Dalam hitungan hari, harga pangan melonjak, minyak melonjak, pasar keuangan runtuh, kelaparan massal bisa terjadi. Tekanan ekonomi global akan memaksa semua pihak berhenti cepat. 3. Dunia sekarang saling terhubung. Berbeda dengan perang dulu, sekarang seluruh dunia terikat. Bila satu kawasan runtuh, seluruh dunia ikut runtuh. Maka tekanan internasional akan masif dan cepat. 4. Teknologi mempercepat segalanya. Dulu perang berjalan pelan karena pergerakan manusia. Kini perang berjalan cepat karena didorong mesin dan kecerdasan buatan. Tapi, meskipun singkat, korban bisa sangat besar. Ini bagian yang paling mengerikan. Singkat bukan berarti ringan, justru bisa berarti serangan sangat masif. Kota besar hancur, ratusan ribu bahkan bisa jutaan korban dalam waktu singkat. Infrastruktur strategis musnah, seperti petir besar yang menghantam sebentar, tapi dampaknya meninggalkan kehancuran bertahun-tahun. Satu hal penting yang jarang dibahas, perang modern itu penuh gaya sandiwara. Tidak semua yang terlihat adalah realita penuh. Ada unsur perang informasi, propaganda, skenario panggung global, tekanan politik terselubung, permainan ekonomi dan utang. Terkadang ancaman perang sengaja dipertontonkan agar dunia mau tunduk pada tatanan baru. Jadi bisa saja perang kecil terjadi, tapi di belakang layar, kesepakatan besar sudah disiapkan. Dunia diarahkan ke tingkat kekuasaan dan tatanan baru. Kesimpulan jujur, dugaan saya tidak terjadi dari rasa takut. Dugaan saya justru datang dari intuisi yang tajam terhadap arah dunia. Ya, sangat mungkin pernyataan Perdana Menteri Jepang soal akan membela Taiwan adalah bagian dari strategi yang matang dan bukan sekadar kesalahan verbal. Jepang tampaknya menyiapkan skenario militer bersama sekutu, minimal pencegahan dan pertahanan kolektif, bukan retorika kosong. Namun, meskipun beberapa negara sekutu Amerika Serikat, Australia, menunjukkan dukungan militer dan strategis, tidak semua India, Singapura, Filipina, Inggris, UE, Kanada, Israel punya komitmen eksplisit bertarung untuk Taiwan dalam perang besar. Dukungan mereka terbagi, diplomatik, teknis, logistik, pencegahan, bukan semuanya berarti pasukan akan dikerahkan di garis depan invasi. Perang besar memang sangat mungkin terjadi dan sangat cepat. Dan jika terjadi, memang sangat mungkin singkat, tapi mematikan, dan mengubah peta dunia selamanya. Tapi ingat, di atas semua itu, sejarah dunia selalu menunjukkan satu hal. Tidak ada satupun kekuatan yang lebih besar dari kehendak Tuhan. Manusia boleh membuat rencana, jenderal boleh menyusun strategi, negara boleh pamer kekuatan, tapi ujungnya tetap satu, Tuhan yang menentukan batasnya. Saya mengajak kita semua untuk berdoa jadilah kehendak Allah Bapa di bumi seperti di sorga. Amin, amin, amin.